Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pajak sebagai Representasi Negara untuk Mencapai Kesejahteraan Umum pada saat pandemi COVID-19. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Ada saya sendiri, Muhammad Kevin, dan 3 rekan saya, yaitu Muhammad Arik Jakwan, Alia Tribulandari, dan Andre Maulana Wahyudi. Kemudian dari latar belakang pajak sebagai representasi negara untuk mencapai kesejahteraan umum pada saat pandemi COVID-19, Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan rakyat, baik dalam bidang kesejahteraan, pertahanan, dan keamanan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan negara, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia serta seluruh tanah air Indonesia dan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, untuk mengembangkan kehidupan intelektual bangsa, dan untuk berkontribusi pada implementasi tatanan dunia berdasarkan pada kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sumber pendapatan negara salah satunya berasal dari pajak yang penting bagi pembangunan nasional dan pemerintahan. Kewajiban pajak ditempatkan sebagai bentuk kewajiban negara dalam sarana pembiayaan pembangunan nasional untuk mencapai telos atau tujuan negara. Dan seperti yang kita ketahui, virus corona telah melanda berbagai negara yang ada di dunia semenjak kemunculannya pada tahun 2019 di Wuhan, China. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik pada kondisi seperti ini merupakan harapan rakyatnya dalam membantu segala masalah atau dampak yang ditimbulkan daripada COVID-19 ini. Dalam kondisi ini, negara membutuhkan dana dan sumber daya yang tentunya sangat besar. Ketika kondisi negara normal, sumber yang utama dan sebagai pembiayaan kebutuhan bantuan bagi masyarakat dan usaha bisnis yang terkena dampak pandemi adalah didapat melalui dana dari pajak dan berasal dari masyarakat serta berasal dari sumber kekayaan negara. Namun dengan adanya pandemi ini menyebabkan menurunnya berbagai urusan di bidang usaha, industri. Selain itu juga kemampuan ekonomi masyarakat yang melemah, bahkan kemampuan kontribusinya dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi topik pembahasan yang fokus dalam permasalahan berkaitan dengan pemungutan pajak sebagai representasi negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum pada saat pandemi COVID-19. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenai pentingnya pajak sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan umum di masa pandemi COVID-19. Sumber pendapatan utama negara selain dari sumber alam juga termasuk dari pajak. Nah, hukum pajak positif sendiri menjadi dasar wewenang pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pajak maupun dalam peraturan-peraturan pajak yang lainnya. Secara umum, pajak memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi penerimaan, di mana pajak sebagai sumber dana untuk pembiayaan segala pengeluaran. Yang kedua yaitu fungsi pengatur, di mana pajak sebagai alat dalam melaksanakan serta mengatur segala kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, pajak sendiri ini memiliki peran yang penting dalam pembangunan tatanan ekonomi negara. Di Indonesia sendiri, aktivitas perekonomian tidak dapat terlepas dari fungsi pajak, yaitu sebagai sumber pembiayaan maupun sumber pendapatan negara. Penerimaan perpajakan menyumbang 83,5% dari jumlah total pendapatan negara yang didasarkan pada APBN pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan tulang punggung keuangan negara Indonesia. Nah, pemerintah juga dituntut untuk mengeluarkan kebijakan dalam bidang perpajakan di masa pandemi COVID-19, di mana dalam masa tersebut kondisi ekonomi semakin tidak kondusif. Kemudian, pemerintah memberikan respon terhadap kondisi tersebut melalui dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 PMK 03 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Sebelumnya, insentif pajak sendiri itu merupakan bentuk keringanan dari pemerintah yang dialokasikan atau ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang berupa penurunan tarif pajak untuk mengurangi besarnya beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Negara sebagai pelaksana kesejahteraan umum memiliki tanggung jawab distribusi ekonomi serta pembangunan yang merata. Dalam kebijakannya di bidang perpajakan juga memiliki peran penting dalam mendistribusikan dana yang didapat dari pajak untuk pembangunan. Pemerintah memiliki tanggung jawab pembangunan serta mengalokasikan dana yang didapat dari pajak tersebut sebagai penyelenggara pelayanan umum serta untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat.
fungsi dari redistribusi pajak yang dijalankan dengan baik, maka dapat menghasilkan pemerataan serta keadilan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan umum tersebut dapat terwujud atas keaktifan peran dari warga masyarakatnya dalam membayar pajak, sehingga semua biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhannya itu dapat terpenuhi dalam pembangunan. Kemudian dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, negara juga harus memperhatikan kepentingan warga masyarakatnya demi tujuan keadilan, solidaritas bangsa, dan kebebasan. Kesejahteraan umum juga dapat terwujud di suatu negara, itu tergantung pada fungsi hukumnya, serta lembaga sosialnya yang baik. Kemudian, menuju ke pembahasan yang kedua mengenai peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum di masa pandemi COVID-19. Dalam kondisi yang dihadapi oleh pemerintah saat pandemi COVID-19 itu, telah dikeluarkan beberapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena adanya kegentingan di mana peraturan menteri, peraturan presiden terkait juga dalam memberikan stimulus perekonomian dampak pandemi COVID-19, diantaranya itu adanya kebijakan moneter serta fiskal. Nah, negara itu dipandang sebagai kesatuan manusia yang hidup untuk mencapai tujuan bersama. Negara merupakan kumpulan masyarakat yang saling sepakat untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan merupakan fiksi hukum sebagai landasan pemikiran dari pembentukan suatu negara. Kehendak serta kesepakatan bersama dari masyarakat itu, maka negara muncul sebagai suatu entitas yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan dalam mencapai tujuan yang bersama. Telos negara atau tujuan negara yaitu mewujudkan kebahagiaan bagi rakyat yang yang dapat dengan kata lain dapat disebut dengan common good, bonum publicum ataupun commonwealth. Nah, selain itu dalam menyelenggarakan atau mencapai kesejahteraan umum tadi, negara juga tentunya perlu dana yang tidak sedikit. Pencapaian kesejahteraan umum tersebut dapat dicapai dari tadi keaktifan peran dari masyarakat dalam membayar pajak, yang kemudian semua keperluan dalam pembangunan dapatlah dibiayai dari pendapatan yang berasal dari pajak tersebut. Kemudian dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, negara juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat agar tercapai keadilan, kebebasan, serta solidaritas bangsa. Nah, dalam menyelenggarakan fungsi minimum yang mutlak diperlukan juga yang pertama, melaksanakan penertiban, yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemampuan rakyat, yang ketiga pertahanan, dan yang keempat yaitu menegakkan keadilan. Izin masuk, lanjutan pembahasan kedua, pajak merupakan suatu partisipasi serta kewajiban dari masyarakat sebagai warga negara. Dengan adanya penerimaan yang didapatkan dari pajak tersebut, maka negara dapat melangsungkan kegiatan pembangunan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran seluruh rakyatnya. Alasan pembenar dalam pemungut pajak diperlukan karena otoritas negara dalam pemungutan pajak sebagai penerima negara adalah tindakan yang dianggap memberikan beban bagi masyarakat tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung yang dirasakan oleh wajib pajak. Premi asuransi diibaratkan sebagai pajak yang harus dibayarkan oleh warga negara karena memperoleh imbalan yang berupa perlindungan atas haknya oleh pemerintah. Dapat dikatakan demikian karena pajak yang dibayar oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam bernegara dilihat sebagai kontribusi rakyat kepada negara, di mana pada kondisi dan keadaan tertentu dapatlah dialokasikan kembali dalam bentuk berbagai fasilitas maupun sarana dalam menyelenggarakan pelayanan umum. Negara yang berlandaskan pada hukum dalam setiap perbuatan negara termasuk memungut pajak haruslah didasarkan pada hukum serta dapat menjamin suatu perlakuan yang adil bagi masyarakat. Berarti segala otoritas dan tindakan dari alat perlengkapan negara hanyalah berdasarkan pada hukum. Pandangan utilitarianisme menyatakan hak dan kewajiban adalah dibuat oleh warga masyarakat di mana manusia itu berada. Segala hak pemerintah atas masyarakat tidak mempunyai dasar di luar kehendak rakyat. Dilihat pada penyelenggaraan dari sebuah negara, ditetapkan dasar pemerintah sipil. Menurut Bentham, dalam asas utilitas
Hukum yang adil hanya ditentukan berdasarkan dampak yang timbul dalam berlakunya hukum tersebut. Kontra, berdasarkan pembahasan dari kedua, rumusan masalah di atas terdapat kontra atas pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Di masa pandemi COVID-19, pemungutan pajak yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 belum secara penuh dapat mewujudkan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Dalam hal ini masih banyak wajib pajak yang merasa terbebani atas kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Hal demikian dikarenakan dampak dari COVID-19 dimulai dari adanya PSBB. Menurun perekonomian beberapa sektor usaha yang kemudian mengakibatkan banyaknya PHK yang terjadi. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang kesadaran akan kepatuhannya dalam membayar pajak. Terlebih lagi, pajak tidak secara langsung mendapatkan kontra prestasi, yang kemudian banyak masyarakat yang menganggap bahwa pajak hanya menjadikan beban. Sebagai instrumen ekonomi, pajak merupakan sumber yang utama dalam penerimaan negara, yang merupakan kewajiban dari setiap masyarakat yang diatur pada Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam realnya, pemerintah seringkali mengalami defisit atau kekurangan, yang kemudian untuk menutup kekurangan itu, pemerintah sampai berutang, baik itu domestik maupun luar negeri. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Saudara Arif. Izin masuk, kali ini saya akan menjelaskan tentang hambatan. Pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak memiliki beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimal dalam mensejahterakan kepentingan umum. Hambatan tersebut antara lain, poin pertama, perlawanan pasif. Orang atau masyarakat enggan untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena, yang pertama, perkembangan moral dan intelektual masyarakat. Yang kedua, sistem pajak yang mungkin sulit untuk dimengerti. Yang ketiga, sistem kontrol yang tidak dapat diimplementasikan dengan benar. Poin kedua, resistensi aktif. Perlawanan yang terkait semua bisnis serta perbuatan yang secara langsung diarahkan ke kekuasaan pajak bertujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya dapat meliputi, yang pertama, upaya untuk mengurangi beban pajak yang tidak melanggar hukum. Yang kedua, upaya meringankan pajak yang melanggar hukum. Kesimpulan, pajak memiliki peran yang penting dalam pembangunan tatanan ekonomi negara. Fungsi dari redistribusi pajak yang dijalankan dengan baik dapat menghasilkan pemerataan serta keadilan untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan umum tersebut dapat terwujud atas keaktifan peran dari warga masyarakat dalam membayar pajak, sehingga dapat membiayai semua kebutuhan dalam pembangunan. Sumber pendapatan negara yang utama selain sumber alam adalah pajak. Kesejahteraan umum dapat terwujud di suatu negara bergantung pada fungsi hukumnya, serta lembaga sosialnya yang baik. Alasan pembenar dalam pemungutan pajak diperlukan karena otoritas negara dalam pemungutan pajak sebagai penerimaan negara adalah tindakan yang dianggap memberikan beban bagi masyarakat tanpa mendapat kontra prestasi secara langsung yang bisa dirasakan oleh wajib pajak. Kontra atas pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah negara di masa pandemi COVID-19 belum secara penuh dapat mewujudkan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Karena pajak belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak memiliki beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimal dalam mensejahterakan kepentingan umum. Hambatan tersebut antara lain perlawanan pasif dan resistensi aktif. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.